Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uri Andri Ma'rifah. Saya salah satu mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dari Prodi Kebidanan, S1 Kebidanan dan juga Profesi Bidan. Saya sendiri yaitu semester 2 dari alih jenjang. Nah, saya sendiri akan berbagi informasi nih teman-teman sedikit tentang perubahan fisik dan juga psikis dari ibu nifas. Nah, tentunya kalian sudah tahu kan masa nifas itu sendiri dimulai sejak kapan? Nah, masa nifas itu sendiri dimulai sejak plasenta lahir hingga berakhir pada saat alat-alat kandungan kembali ke sedia kala seperti sebelum hamil. Nah, masa nifas itu sendiri biasanya itu lamanya 6 minggu atau 42 hari teman-teman. Nah, di sini pada masa nifas biasanya akan mengalami perubahan-perubahan pada masa nifas itu sendiri. Nah, perubahan itu sendiri yaitu yang pertama ada perubahan sistem reproduksi, di mana yang pertama itu ada uterus. Biasanya uterus akan berinvolusi secara perlahan-lahan. Uterus tersebut itu akan kembali ke sedia kala seperti sebelum hamil. Pada proses involusi itu sendiri biasanya uterus dan juga tinggi fundus uterus dan juga berat uterus itu mengalami perubahan beda-beda ya teman-teman. Nah, pada saat bayi lahir biasanya itu tinggi fundus uterusnya yaitu tinggi pusat atau 2 jari di bawah PX. Nah, beratnya itu biasanya 1000 gram. Nah, pada 1 minggu setelah melahirkan biasanya tinggi fundus uterus yaitu pada pertengahan pusat dan juga simpisis teman-teman, biasanya beratnya yaitu 750 gram. Nah, pada 2 minggu setelah melahirkan tinggi fundus uterus yaitu tidak teraba di atas simpisis pubis. Nah, biasanya beratnya yaitu 500 gram. Nah, pada minggu ke-6 tinggi fundus uterus sudah tidak dapat diraba kembali, yaitu sudah normal seperti sedia kala. Nah, beratnya itu yaitu 50 gram teman-teman. Nah, pada minggu ke-8 biasanya tinggi fundus uterus juga sudah tidak dapat diraba seperti minggu ke-6. Nah, biasanya beratnya yaitu 30 gram teman-teman. Nah, di sini ada perubahan yang selanjutnya yaitu perubahan ligamen, di mana ligamen dan juga diafragma pelvis serta fasia yang mengalami kerenggangan pada saat hamil itu akan kembali ke sedia kala atau menciut. Nah, di sini ada juga pada saat nifas biasanya ibu mengalami pengeluaran darah. Nah, darah tersebut itu pengeluarannya disebut dengan lokea, di mana lokea itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada lokea rubra, yaitu berwarna merah. Biasanya lokea ini keluar 1 hari sampai 3 hari setelah melahirkan. Nah, yang kedua yaitu ada lokea sanguinolenta, yaitu biasanya berwarna merah kecoklatan. Nah, biasanya lokea ini keluar setelah 4 sampai 7 hari setelah melahirkan teman-teman. Yang ketiga ada lokea serosa, di mana itu biasanya warnanya berwarna pink. Nah, keluarnya itu biasanya pada hari ke-8 sampai hari ke-14 pasca melahirkan. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu lokea alba, biasanya berwarna putih dan biasanya keluarnya itu 14 setelah hari ke-14 sampai minggu ke-6 atau minggu ke-8 setelah melahirkan teman-teman. Nah, ada juga perubahan yang selanjutnya yaitu perubahan serviks, di mana serviks akan mengalami involusi secara bersama-sama bersama uterus. Nah, biasanya perubahan-perubahan yang terjadi pada serviks yaitu berupa bentuk serviks yang akan mengalami perubahan atau menganga seperti corong. Nah, yang selanjutnya ada perubahan pada endometrium, di mana biasanya pada hari kedua dan juga ketiga pasca melahirkan biasanya lapisan desidula itu berdiferensiasi menjadi 2 lapisan. Nah, biasanya juga pembentukan endometrium ini berlangsung secara cepat pada masa nifas, kecuali pada tempat perlekatan plasenta. Biasanya ini akan kembali seperti semula itu selama waktu kurang lebih 3 minggu. Nah, yang selanjutnya itu ada perubahan pada sistem pencernaan, di mana biasanya nafsu makan ibu setelah melahirkan itu secara cepat akan merasa lapar. Nah, biasanya itu ibu akan siap makan itu 1 sampai 2 jam setelah melahirkan. Nah, di sini biasanya itu untuk memulihkan nafsu makan biasanya diperlukan waktu 3 sampai 4 hari. Nah, selanjutnya itu pada sistem pencernaan itu akan mengalami motilitas, di mana secara khas penurunan tonus dan juga motilitas otot traktus itu mencerna setiap menetap selama waktu singkat setelah bayi melahirkan. Nah, yang selanjutnya itu biasanya pada sistem pencernaan itu mengalami perubahan pengosongan uterus, di mana buang air besar secara spontan bisa tertunda selama 3 hari setelah ibu melahirkan. Nah, di sini biasanya
setelah perubahan yang selanjutnya itu ada perubahan pada sistem perkemihan, di mana setelah persalinan berlangsung biasanya ibu tidak langsung mengalami buang air besar atau BAK. Nah, karena adanya tekanan pada saat proses persalinan, kandung kemih dalam masa nifas biasanya itu menjadi kurang sensitif dan kapasitasnya itu biasanya bertambah, sehingga tiap kali ibu buang air kecil itu masih tertinggal urinnya, biasanya kurang lebih 15 cc. Nah, biasanya dalam hal ini sisa urin tersebut dan karena mengalami penekanan biasanya itu mengalami trauma. Nah, pada kandung kemih itu sendiri biasanya pada waktu persalinan dapat menyebabkan infeksi. Nah, pada perubahan yang selanjutnya yaitu ada perubahan sistem muskuloskeletal, di mana biasanya akan kembali secara bertahap pada waktu atau seperti sebelum hamil dalam kurun waktu 3 bulan setelah pasca melahirkan. Nah, di sini ada perubahan yang selanjutnya yaitu ada perubahan sistem endokrin. Biasanya terjadi perubahan kadar hormon dalam tubuh. Adapun perubahan-perubahan hormonnya yaitu ada hormon estrogen, hormon progesteron, hormon oksitosin dan juga hormon prolaktin. Nah, di sini ada perubahan yang selanjutnya yaitu tentang tanda-tanda vital, di mana biasanya pada suhu akan normalnya itu 36 sampai 30 derajat Celcius. Nah, biasanya akan mengalami peningkatan jika ibu lelah yaitu 37 sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, biasanya nadi akan kembali normal yaitu 65 sampai 80 kali per menit. Nah, pada pernafasan biasanya akan kembali normal yaitu 12 sampai 16 kali per menit. Nah, biasanya pada tekanan darah juga akan mengalami penurunan atau akan kembali normal setelah 24 jam pasca persalinan yaitu kurang lebih 140 per 90. Nah, di sini biasanya akan terus meningkat bila terjadinya preeklamsi atau tanda bahaya pada masa nifas. Nah, di sini ada perubahan yang selanjutnya yaitu ada perubahan pada sistem kardiovaskular, di mana biasanya itu terbagi dari volume darah. Nah, volume darah itu biasanya pada minggu ketiga dan minggu keempat biasanya setelah lahir volume darah akan menurun mencapai volume darah sebelum hamil. Nah, biasanya yang selanjutnya itu pada sistem kardiovaskular ada curah jantung, di mana setelah wanita melahirkan denyut jantung, volume sekuncuk dan curah jantung itu meningkat lebih tinggi menjadi 30 sampai 60 menit karena darah biasanya itu melintasi sistem uterosplasma itu secara tiba-tiba kembali ke sirkulasi umum dibandingkan pada waktu hamil. Nah, pada perubahan sistem kardiovaskular ini yang selanjutnya itu ada perubahan sistem hemoragi, di mana penurunan volume itu meningkat pada sel darah pada kehamilan diasosiasikan dengan peningkatan hemoragik hemoglobin pada hari ke-3 sampai hari ke-7 pasca persalinan. Biasanya itu akan kembali normal itu setelah 4 sampai 5 minggu pasca persalinan. Nah, di sini ada perubahan yang selanjutnya yaitu perubahan hematologi, di mana pada hari pertama postpartum biasanya kadar fibrogen itu dan plasma biasanya itu akan mengalami penurunan. Nah, biasanya pada jumlah Hb, hemorakit, ada eritrosit itu mengalami bervariasi atau jumlahnya itu berbeda-beda. Nah, biasanya itu pada awal masa postpartum atau pada setelah melahirkan itu biasanya sebagai akibat dari volume darah, plasenta dan tingkat volume darah yang berubah-ubah, biasanya itu akan mengalami penurunan volume dan peningkatan sel pada darah pada kehamilan. Nah, biasanya itu seperti pada penjelasan di atas itu pada saat kehamilan diasosiasikan dengan peningkatan hematologi dan juga Hb. Nah, biasanya akan kembali ke semula itu pada hari ketiga sampai hari ke-7 pasca postpartum atau pasca melahirkan. Nah, biasanya akan kembali normal setelah 4 sampai 5 minggu setelah melahirkan. Nah, di sini adapun adaptasi nih teman-teman, adaptasi dari masa nifas itu sendiri. Nah, biasanya secara normal itu dapat dialami oleh ibu jika ibu memiliki pengalaman yang baik terhadap persalinan, adanya tanggung jawab sebagai ibu, terus adanya anggota keluarga baru atau bayi itu sendiri. Nah, biasanya peran baru sebagai ibu dari bayinya. Nah, di sini ibu yang setelah melahirkan itu membutuhkan mekanisme atau penanggulangan. Nah, biasanya
kita sebagai tenaga medis kita harus mendampingi ibu yang setelah melahirkan. Nah, biasanya di sini itu untuk mengatasi perubahan fisik karena proses pada kehamilan, pada proses persalinan dan juga pada proses nifas itu dapat mengembalikan postur tubuh seperti sebelum hamil serta perubahan yang terjadi dalam keluarga. Jadi kita dapat memantau ibu keadaan agar ibu tidak mengalami depresi postpartum, baik depresi postpartum, ada postpartum blues. Nah, kita itu sangat penting untuk mendampingi ibu. Nah, di sini ada juga ada fase-fase dalam adaptasi psikologis pada ibu nifas, dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan taking in, di mana perilaku itu biasanya independen. Jadi pada fase ini ibu itu masih bergantung pada orang lain. Nah, biasanya ibu itu belum mau untuk mengurusi bayinya. Jadi ibu masih fokus pada diri sendiri. Biasanya itu berlangsung selama 1-2 hari. Nah, yang selanjutnya itu ada fase taking hold, di mana biasanya pada fase ini terdapat kebutuhan secara bergantian untuk mendapat perhatian dalam bentuk perawatan, penerimaan orang lain, dan juga melakukan segala sesuatu secara mandiri. Biasanya fase ini berlangsung selama 3-10 hari pasca persalinan. Nah, biasanya di sini ibu sudah menunjukkan kepuasan dan juga ibu sudah mulai fokus kepada bayinya. Nah, di sini itu ibu sudah mulai tertarik untuk merawat bayinya dan juga terbuka menerima perawatan dan pendidikan kesehatan bagi dirinya dan juga bagi ibunya. Nah, biasanya ini juga akan mudah didorong untuk melakukan perawatan terhadap bayinya. Nah, di sini yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada proses atau tahapan dari letting go, di mana fase ini yaitu fase yang dapat menerima tanggung jawab sebagai ibu. Biasanya itu dimulai pada hari ke-10 postpartum. Nah, biasanya juga ibu sudah menyesuaikan diri terhadap ketergantungan bayi, adanya peningkatan keinginan untuk merawat bayi dan juga dirinya dengan baik, serta terjadi penyesuaian hubungan keluarga dalam mengobservasi bayinya. Jadi pada fase ini, fase yang terakhir, ibu sudah benar-benar tanggung jawab kepada diri sendiri dan juga kepada bayinya. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah jelas mengenai informasi sedikit tentang perubahan fisik dan juga psikologis dari yang sudah saya jelaskan? Apabila banyak kata yang kurang dimengerti dan juga banyak salah, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.